Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Teh Ina di channel Ina More Craft. Sobatku, kali ini Teh Ina akan kembali membuat video tutorial, dan kali ini videonya adalah melanjutkan cara pembuatan tas rajut merah putih motif jaring. Dan ini adalah cuplikan dari rajutan di bagian akhir motif jaring dengan benang warna merah. Jadi di video pertama sudah sampai di sini ya. Nah, sekarang pindahkan stitch marker ke bagian terakhir rajutan. Untuk berikutnya, Teh Ina akan membuat rajutan motif jaring kembali dengan menggunakan benang warna putih. Jadi kita akan gabungkan benang warna putih di bagian yang ada stitch markernya. Kita buka dulu stitch markernya, kemudian gabungkan benang warna putih. Buat satu rantai seperti ini, kemudian buat satu rantai kembali sampai mendapatkan 5 rantai. Nah, ini untuk bagian sisa benang kita selip-selipkan di bagian rajutan ya. Untuk merapikannya nanti kita bisa membakarnya dengan korek api gas. Lalu di space berikutnya buat satu single crochet. Lanjut 5 rantai. Jangan lupa untuk memasang stitch marker di awal merajut. Kemudian di space berikutnya satu single crochet. Oke sobatku, buat rajutan seperti ini, motif jaring dengan benang warna putih sebanyak 2 baris. Nah, ini ada di bagian terakhir rajutan di row kedua. Buat 3 rantai lalu satu double crochet di lubang yang ada stitch markernya. Selanjutnya kita akan membuat motif yang baru dengan cara membuat satu rantai, kemudian satu single crochet di space yang sama, lalu satu rantai, dan di space berikutnya buat 3 double crochet, lalu 3 rantai, kemudian 3 double crochet kembali, dan satu rantai. Lalu space berikutnya buat satu single crochet. Lanjut satu rantai kembali, kemudian space berikutnya 3 double crochet, kemudian 3 rantai, 3 double crochet, lalu satu rantai, dan space berikutnya satu single crochet. Nah, sekarang sudah mendapatkan 3 motif. Lanjut membuat motif yang sama dengan pola yang sama sampai mendapatkan 18 motif. Untuk baris berikutnya, polanya sama dengan baris yang ada di bawah. Dan cara pengerjaannya silahkan kalian lihat di video ya. Jangan lupa untuk selalu memberi stitch marker di awal rajutan. Nah, ini ada di bagian akhir, kita slip stitch ya. Lalu kita akan membuat motif selanjutnya. Ini adalah motif terakhir ya. Membuat satu rantai, kemudian buat satu single crochet dengan cara front post, kemudian 3 slip stitch. Lanjut ke space berikutnya buat satu single crochet, kemudian 5 rantai, lalu slip stitch di 2 loop yang ada di bagian bawah. Kemudian satu single crochet, lanjut membuat 7 rantai, kemudian slip stitch kembali di 2 loop yang ada di bawah,
dilihat ya videonya. Kemudian 1 single crochet dan dilanjut dengan 5 rantai kembali, kemudian slip stitch di 2 loop yang ada di bawah, kemudian buat 1 single crochet. Nah, ini ada 3 picot ya yang dibuat dalam 1 space. Kemudian lanjut 3 slip stitch, 1 single crochet front post. Lanjut 3 slip stitch, space berikutnya buat kembali 3 picot. Cara membuat picotnya silahkan kalian lihat kembali di bagian video sebelumnya. Oke, lanjut membuat motif picot sebanyak 18 sampai ke bagian akhir. Nah, sobatku, Teh Ina sudah selesai membuat variasi renda untuk tasnya. Dan jangan lupa untuk merapikan sisa-sisa benang dengan cara menggunting dan membakar ujung-ujungnya dengan menggunakan korek api gas. Oke sobatku, Teh Ina sudah selesai membuat bagian bodi dan sekarang kita akan lanjut memasang bagian tali. Tali ini difungsikan sebagai tali serut dan juga sebagai handle untuk tasnya. Kita akan memasukkan tali ini di bagian lubang-lubang yang ada pada rajutan tasnya. Lubang yang terbentuk kurang lebih 36 buah. Untuk cara pembuatan tali tasnya, Teh Ina sudah buat di video sebelumnya, jadi kalian bisa lihat dan linknya sudah Teh Ina tulis di deskripsi. Kalian bisa mengklik juga bagian e-kartu. Nah, itu adalah link cara membuat tali tas. Sebelum tali tas kita masukkan, kita lipat terlebih dahulu bagian rajutan tasnya. Posisi lipatan ada di antara motif jaring bodi dengan motif rendanya seperti ini. 2 baris motif jaring bodi kita lipat, tepatnya bagian terakhir ya, dengan bagian yang ada di bawahnya. Posisikan lubang antara depan dengan belakang sama. Jumlah lubang yang akan kita pakai untuk memasukkan tali ada 28 lubang, 14 di sebelah kiri dan 14 di sebelah kanan. Sedangkan untuk bagian tengah, di depan dan di belakang masing-masing ada 4 lubang dan itu kita tidak pakai. Ya, jadi silakan perhatikan cara memasukkan talinya. Dari bagian atas terlebih dahulu. Lanjut ke 14 lubang yang sudah kita kasih tanda ya. Dari sini kita lewati 4 lubang, 1 2 3 4, masuk ke bagian yang sudah diberi tanda. Di sini stop sampai di bagian yang ada penandanya. Ini juga sama ya, bagian depan lubangnya di skip, dilewati. Nah, setelah itu kita tarik, kita sisakan kurang lebih 15 cm ya. Nah, untuk sisi kiri dan sisi kanan, sisa tali boleh sama rata atau panjang sebelah ya, karena ini nanti akan menjadi variasi. Nah, kemudian kita simpul
untuk menyimpul talinya kalian harus usahakan rapih ya. Nah, seperti ini Teh Ina menyimpulkan talinya. Oke, kemudian tarik, rapihkan. Seperti ini. Setelah itu tarik tali yang sebelah kanan, kemudian tarik juga sampai mentok. Nah, ini sampai mentok ya. Kemudian tarik sampai sini. Nah, ini talinya selain dipakai serut juga dipakai untuk handle tasnya. Nah, jadinya seperti ini. Ini kita tarik-tarik depan dan belakang, posisikan panjang tali harus sama. Jadi ini juga bisa diatur untuk bagian lubang dari tasnya. Jadi kalau mau memasukkan barang ini bisa dibuka, kalau mau tutup kembali tinggal ditarik dan jadikan kembali talinya sebagai handle ya. Nah, seperti ini. Kemudian biar lebih menarik lagi, Teh Ina pasang ini aplikasi bunga yang sudah Teh Ina buat. Nah, ini aplikasi bunga ini tidak Teh Ina lem atau dijahit, tetapi hanya diikat ke bagian handle yang ada sisa tali tadi di sini. Jadi disatukan di sini. Kenapa tidak dijahit atau dilem? Karena ini tas ini bisa dibentuk menjadi tas yang lebih kecil atau besar. Nah, untuk mendapatkan tas yang agak kecil, agak pendek, ini kita nanti tinggal tarik ya. Tinggal tarik. Nah, seperti ini. Kemudian posisikan si tali rajutan. Posisikan tali serutnya di bagian lubang yang mau kita pakai. Misalkan ingin lebih pendek ya, misalkan segini ya. Berarti kita tarik ke bawah, ini rendahnya jadi lebih besar, kemudian posisikan tali di bagian ini. Jadi kalian bisa atur-atur. Nah, jadi itu ya kenapa tidak dijahit atau dilem, supaya gampang dibongkar pasang. Nah, sekarang Teh Ina akan satukan bagian aplikasi bunga ini dengan dengan tali tasnya di sini ya. Jadi tinggal diikat aja, ikatkan saja ke sini seperti ini. Oke, nah jadinya seperti ini. Jadi lebih cantik. Ya, oke sobatku, kalian bisa lihat. Nah, untuk aplikasinya silahkan kalian membuat sendiri dengan variasi dan kreasi sendiri ya. Kalaupun kalian mau mencontoh dengan aplikasinya Teh Ina, silahkan di terawang seperti apa. Ini mudah banget kok, tidak terlalu sulit. Untuk bagian tali ini kalau Teh Ina, menurut Teh ini kurang besar ya, jadi kalian bisa membuat lebih besar lagi diameternya. Ya, oke, seperti ini. Nah, tas ini bisa memuat buku Al-Quran dengan ukuran 20 ke 25 itu bisa muat. Ya, nih kita masukkan. Satu buku sudah masuk. Kemudian kalaupun kalian mau masukkan botol minum, ini bisa juga, masih muat ya.
Lalu power bank masih bisa masuk. Kemudian ini kacamata. Ibu-ibu kan biasa tuh perlu ya kacamata, apalagi ini mau ke pengajian, mungkin sudah ada yang agak-agak harus pakai kacamata, jadi kacamatanya harus dibawa. Dompetnya bisa masuk juga. Lalu HP masih bisa masuk. Ini masih lumayan, masih gede. Jadi tas ini kecil tapi muatnya banyak. Karena apa? Karena ini lentur, tidak menggunakan inner. Kalau pakai inner agak kaku ya. Tapi ini karena Teh Ina ingin muat banyak, tidak pakai inner. Seperti ini. Jadi ini banyak yang bisa kita masukkan ke tas yang Teh Ina buat. Kalian bisa coba, silakan. Caranya mudah dan ini cocok untuk para pengrajut pemula. Kita tarik-tarik dulu. Jadinya seperti ini ya, teman-teman. Untuk kalian yang baru saja hadir di channel Inamar Craft, silakan kalian like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru video tutorial yang hadir di channel ini. Jangan lupa untuk komen dan men-share video-video yang ada di channel Inamar Craft. Dan untuk seluruh rakyat Indonesia, Teh Ina ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Semoga kita selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangyo!